Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, nomor induk mahasiswa 190431117. Saya berasal dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan membahas penyelesaian dari soal akuntansi keuangan lanjutan 1, tugas 5 pertemuan 5. Baiklah, bisa dilihat ini soalnya, yaitu PT Bintang membayar 3.600.000 dengan mengakuisisi 90% saham biasa PT Cahaya pada 1 Januari 2019. PT Cahaya memiliki ekuitas 2.700.000 dengan nilai buku aset dan kewajibannya sama dengan nilai wajar, kecuali peralatan yang under value 800.000 dengan umur 8 tahun. Sisanya dialokasikan ke goodwill. Nah, selama 2019, PT Cahaya melaporkan laba bersih 500.000 dan dividen 200.000 pada 31 Desember 2019. Berikut LPK PT Bintang dan PT Cahaya per 31 Desember 2019. Nah, jadi ini ada laporan keuangan, ada akun-akunnya baik di PT Bintang dan maupun di PT Cahaya. Nah, sedangkan permintaan dari tugas ini adalah yaitu diminta laporan keuangan PT Bintang dan laporan keuangan PT Bintang dan anak perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, untuk menyelesaikan tugas 5 pertemuan 5 tadi yang soalnya sudah kita bacakan tadi, langkah yang pertama kita harus mencari selisihnya dulu, mencari selisih atau diferensial. Nah, jadi harga pokok ini di soal tadi diketahui bahwa PT Bintang membayar 3.600.000 dengan. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal tersebut, langkah yang pertama itu kita harus mencari selisih atau diferensial. Itu dengan cara mengurangi imbalan dikurangi dengan nilai buku. Nah, harga pokoknya tadi berarti 3.600.000 karena PT Bintang membayar 3.600.000 dengan mengakuisisi 90% saham biasa PT Cahaya. Jadi persentase kepemilikannya sebesar 90%. Nah, karena dibayar 3.600.000 berarti ini merupakan harga pokok atau investasi awal. Nah, jadi untuk mendapatkan imbalan berarti 3.600.000 dibagi 90%, didapatlah hasil 4 juta. Sedangkan nilai buku sebesar 2.700.000 karena di soal tadi PT Cahaya memiliki ekuitas 2.700.000. Nah, jadi itu sebagai nilai bukunya. Setelah dikurangi 4 juta dikurangi 2.700.000 maka didapatlah 1.300.000. Nah, selanjutnya 1.300.000 ini akan kita alokasikan ke aset yang bisa diidentifikasi dan nanti selisih dari peralatan dengan selisih diferensial ini akan menjadi akun goodwill, karena di soal juga diketahui tadi kan peralatan yang under value 800.000 umur 8 tahun sisanya dialokasikan ke goodwill. Jadi di soal juga sudah diketahui bahwa di sini kita akan memunculkan akun goodwill. Jadi peralatan under value yang akan mengurangi investasi atau laba sebesar 800. Nah, karena selisihnya 1.300.000 maka kita munculkan akun goodwill sebesar 500.000. Jadi 500.000 ini didapat dari 1.300.000 dikurang 800.000. Nah, jadi kalau ditambah 800.000 ditambah 500.000 dapatlah 1.300.000. Jadi sama selisih di sini dengan selisih diferensial yang kita dapatkan tadi. Nah, setelah selisih tadi dialokasikan, langkah selanjutnya kita akan mencari laba dari PT Cahaya. Nah, untuk mencari laba ini kita akan menambahkan bagian laba dari PT Cahaya dengan peralatan yang di under value. Nah, bagian laba dari PT Cahaya didapatkan dari 90% dikali 500.000. 500.000 ini ada di soal. PT Cahaya melaporkan laba bersih 500.000. Nah, jadi karena persentase kepemilikannya adalah 90%, jadi 90% dikali 500.000 didapatlah 450. Nah, sedangkan peralatan diketahui tadi peralatan under value sebesar 800.000 dengan umur 8 tahun.
Jadi persentase kepemilikan dikali 800.000 dibagi 8 tahun. Didapatlah 90.000. Karena under value mengurangi laba atau investasi, jadi di sini dikurangi, dibuat kurung seperti ini. Jadi 450 dikurang 90 sama dengan 360. Jadi inilah laba dari PT Cahaya. Setelah mendapatkan laba, kita akan menghitung berapa investasi akhir di PT Bintang. Nah, jadi untuk menghitung investasi akhir di PT Bintang ini kita akan menjumlahkan investasi awal, laba, dan dividen. Nah, investasi awal sebesar 3.600.000. Ini tadi investasi awal atau harga pokok tadi. Terus harga pokok yang di sini tadi. Nah, sedangkan laba dari PT Cahaya 360. Laba dari PT Cahaya kita ambil dari sini yang kita dapatkan tadi. Terus dividennya 180 karena didapatkan dari 90% dikali 200.000, karena 200.000 ini tadi ada di soal. PT Cahaya melaporkan laba bersih 500.000 dan dividen 200.000. Jadi makanya di sini kita kalikan 90% dikali 200.000. Didapatlah hasil 180.000. Setelah dijumlahkan 3.600 ditambah 360 dikurang 180, didapatlah investasi akhir pada PT Bintang yaitu 3.780. Nah, hasil yang kita dapatkan di sini sama dengan di soal tadi di laporan posisi keuangannya. Nah, ini laporan posisi keuangan investasi dalam Cahaya 3.780. Jadi sama. Berarti kita sudah betul. Selanjutnya untuk peralatan, karena peralatan itu mengalami disusutkan, jadi kita harus mencari diferensialnya per tanggal 31 Desember 2019. Karena disusutkan berarti pemakaiannya berkurang 1 tahun pemakaian. Jadi di sini nanti kita akan mengalihkan dengan 7 bukan 8 lagi karena sudah berkurang umur ekonomisnya. Nah, untuk mencari diferensial peralatan yaitu sebesar peralatan 7 tahun kan, karena sudah dikurangi 1 tahun, 8 dikurang 7 8 dikurang 1 sama dengan 7. Jadi 800.000 dibagi 8 tahun dikali 7. Jadi didapatlah 700.000. Nah, goodwill-nya tadi kan sebesar 500.000, goodwill sebesar 500.000. Jadi diferensial atau selisih per 31 Desember 2019 itu sebesar 1.200.000. Sedangkan tadi kalau yang 8 tahun itu sebesar 1.300.000. Nah, setelah mendapatkan laba, investasi akhir, dan diferensial tadi, maka langkah selanjutnya kita akan membuat jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi ini kita buat yang pertama untuk menghapus investasi pada PT Cahaya. Nah, jadi di sini kita harus menghapus investasi pada PT Cahaya karena di laporan posisi keuangan konsolidasi nanti kita hanya melaporkan modal saham saja. Investasi pada PT Cahaya tidak kita laporkan lagi, jadi kita harus hapus. Nah, jurnalnya yaitu modal saham sebesar 2 juta, terus laba ditahan sebesar 1 juta, diferensial sebesar 1.200.000. Diferensial ini yang kita dapatkan tadi. Nah, sedangkan modal saham dan laba ditahan ini kita dapatkan dari laporan posisi keuangan PT Cahaya yang diketahui di soal. Nah, jadi ini di debit sehingga yang di kreditnya yaitu investasi pada PT Cahaya karena ini yang akan dihapuskan. Nah, investasi pada PT Cahaya tadi di laporan posisi keuangan diketahui 3.780.000. Tetapi 3.780.000 ini didapatkan dari 90% kepemilikannya dikali 4.200.000 ini didapatkan dari ekuitas PT Cahaya ditambah diferensial. Nah, jadi 90% dikali 4.200.000 sama dengan 3.780.000. Nah, di sini untuk supaya balance kita
timbulkan akun NCI, yaitu non controlling interest. Nah, di sini akun ini hanya sementara. Nah, karena kepemilikan dari PT Bintang ini tidak 100%. Jadi makanya di sini 10% didapatkan dari 100% dikurang 90%. Jadi 10% dikali 4.200.000 sama dengan 420.000. Setelah menghapus investasi pada PT Cahaya, selanjutnya kita akan menghapus akun diferensial. Nah, akun diferensial di sini jurnalnya itu peralatan bersih sebesar 700.000 dan goodwill sebesar 500.000. Nah, itu di debit, sedangkan di kredit diferensial sebesar 1.200.000. Jurnal ini tadi sama seperti kita mencari diferensial tadi. Jadi ada peralatan bersih, goodwill, dan diferensial. Karena kita akan menghapus diferensial, maka diferensialnya kita kreditkan. Nah, setelah mendapatkan jurnal eliminasi, langkah selanjutnya itu kita akan membuat kertas kerja. Nah, kertas kerja ini untuk memudahkan kita dalam membuat laporan posisi keuangan konsolidasi nantinya. Nah, kertas kerja ini yang pertama kita tuliskan dulu akun-akun dari PT Bintang dan PT Cahaya yang ada di laporan posisi keuangan. Terus ditambah goodwill karena di sini ada akun goodwill. Terus diferensial karena di sini ada akun diferensial. Terus NCI karena di sini ada NCI. Nah, jadi semua akun-akunnya tertuliskan di sini. Angka-angka ini, saldo-saldo ini didapatkan dari laporan posisi keuangan yang ada di soal tadi. Nah, selanjutnya kita akan menyesuaikan ya ini jurnal eliminasinya. Jadi di sini saya membuat opsi B dan opsi A, lambang A dan lambang B, karena di sini jurnalnya juga ini ada jurnal A dan jurnal B. Jadi yang pertama di sini di debit peralatan bersih sebesar 700.000. Nah, 700.000 ini yang ini didapatkan dari jurnal yang B. Terus 3.780.000 di A, investasi dalam Cahaya. Berarti di jurnal A. Nah, ini 3.780.000 di kredit. Begitu selanjutnya. Pokoknya jurnal-jurnal eliminasi ini dimasukkan ke sini, ke kolom eliminasi debit kredit ini. Disesuaikan semuanya, dimasukkan semuanya. Karena ini akan berpengaruh pada laporan posisi keuangan konsolidasi nantinya. Nah, jadi setelah dimasukkan semua angka-angka dari jurnal dan laporan posisi keuangan di Januari 2019, maka kita akan mendapatkan saldo laporan posisi keuangan konsolidasi. Untuk kas itu 1.500.000 didapatkan dari 1.300.000 ditambah 200. Selanjutnya piutang bersih berarti 610 ditambah 400 didapatlah 1.010.000. Piutang dividen 90.000, jadi kita tulis 90.000. Terus persediaan 700.000 ditambah 600.000 didapat 1.300.000. Terus tanah 600.000 ditambah 800.000 1.400.000. Terus peralatan bersih ini 3.500.000 ditambah 2.800.000 ditambah 700 karena akunnya debit, jadi peralatan bersih juga nominalnya di debit, jadi dijumlahkan semua jadi 7 juta. Terus investasi dalam Cahaya, tadi karena kita hapus akun ini, jadi di sini sudah tidak ada saldo karena debit dikurang kredit jadi 0. Nah, goodwill sebesar 500 di debit, diferensial 1.200.000 di debit, di kredit 1.200.000 karena kita hapus tadi kan akun diferensialnya, jadi saldonya 0. Jadi total dari aktiva sebesar 12.800.000 didapatkan dari
jumlah ini didapatlah menjadi 12.800.000. Sedangkan utang usaha didapatkan dari 1.300.000 ditambah 1.600.000 jadi 2.900.000. Terus utang dividen 500 ditambah 200 sama dengan 700. Modal saham 7 juta ditambah 2 juta. Terus dikurang 2 juta. Karena nilai nominal modal saham itu di saldo nominal modal saham itu di kredit. Sedangkan di ini di debit jadi dikurang 2 juta jadi 7 juta. Terus laba ditahan 1.780.000 ditambah 1 juta dikurang 1 juta jadi 1.780.000. Akun NCI non controlling interest itu sebesar 420 di kredit. Nah, setelah ditotalkan maka total liabilitas dan ekuitas sebesar 12.800.000. Jadi balance antara aset dan liabilitas dan ekuitas. Nah, karena di soal tadi kita diminta untuk membuat laporan posisi keuangan konsolidasi, maka kita akan membuat laporan posisi keuangan konsolidasi yang didapat dari saldo-saldo yang ada di kertas kerja tadi. Jadi langsung kita salin aja. Aktiva kas sebesar 1.500.000, piutang bersih 10. Piutang bersih sebesar 1.010.000. Piutang dividen 90.000, persediaan 1.300, tanah 1.400, peralatan besi 7 juta, goodwill 500. Jadi total aktiva 12.800.000. Sedangkan liabilitas dan ekuitas ini sehingga totalnya juga 12.800.000. Jadi balance 12.800.000, 12.800.000. Jadi soal tugas 5 pertemuan 5 selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan soal tersebut. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.